Suatu ketika saya tidur nih, udah selonjor gitu. Itu Rasul duduk ya. Waduh. Duduk. Dia pakai nanya. Rasulullah duduk. Kok tahu ke wajahnya Rasulullah? Kok bisa tahu itu Rasulullah? Siapa yang memberikan informasi kalau itu Rasulullah? Nah, kamu umatku, gitu dia kata. Widih. Yang begini malah percaya nggak percaya tuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video yang viral, yaitu video-videonya Yusuf Mansur, di mana orang ini mengaku-ngaku pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad baik dalam keadaan tertidur dan terjaga. Kadang ketika dia berkendara, Nabi Muhammad dibonceng sama dia, ada di belakang mobilnya. Itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak, ada lampu. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Na'udzubillah. Ini tidak jauh berbeda dengan Panji Gumilang ya. Namun Panji Gumilang tidak menebar khurafat seperti ini. Tapi modusnya sama, infak ya. Panji Gumilang dengan Yusuf Mansur ini tujuannya sama-sama infak. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari si Yusuf Mansur ini yang katanya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya yakin dah bapak ini udah lewat ya. Saya ini baru ABG, baru aja. Baru berapa tahun begitu. Suaranya sangat jelas ya. Suaranya sangat nyaring gitu. Apa pakai clip on dia? Bapak sih saya yakin dah. Apalagi para alim ulama, para ustadz udah duluan, udah lama. Pak, suatu ketika saya tidur nih, udah selonjor gitu. Itu Rasul. Jadi paling enak itu memang kalau ceramah bercerita tentang kehebatan dirinya, bercerita bahwa dirinya bertemu dengan Wali Songo, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan orang ini, orang itu gitu. Jadi seolah-olah arwah-arwah itu bisa gentayangan kemana-mana, begitu. Bisa disummon, bisa dipanggil. Bahaya ya, akidah model begini ini bahaya. Suatu ketika saya tidur nih, udah selonjor gitu. Itu Rasul duduk ya. Waduh. Duduk. Dia pakai nanya. Rasulullah duduk. Kok tahu ke wajahnya Rasulullah? Kok bisa tahu itu Rasulullah? Siapa yang memberikan informasi kalau itu Rasulullah? Allahu Akbar. Ya Allah. Rasulullah duduk dan tanya. Didatangi arwah. Enak. Ya Allah, gak sekalian nanti minta hadis ke dia. Hadis baru gitu. Hadis yang diriwayatkan pada tahun 2022 atau 2023. Nah, kamu umatku, gitu dia kata. Widih. Yang begini malah percaya nggak percaya tuh. Mungkin ini para jemaah lagi mikir, ini beneran gak Mansur ini ngomong beginian? Ya Allah. Ini saya yakin 99% dari jemaah itu tidak akan percaya. Bahkan dari jemaah itu akan terheran-heran. Kok bisa orang seperti ini ngomong ngelur-ngidul seolah-olah kejadiannya real nyata itu. Nabi Muhammad hadir ke situ. Hadir ke depannya si Mansur ini. Lalu ngobrol. Ya Allah. Kok nggak wudhu? Nggak paham. La ilaha illallah. Ya Allah, Mansur. Ini Pak Mansur ini sebenarnya akidahnya aliran akidah apa? Ya, akidah apa Mansur ini? Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih. Oke. Makanya mau saya doain tuker sama emasnya. rezekinya recehan tuh. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan Widih, recehan. ngasih ke Allah. Emang Allah pernah minta untuk disedekahi gitu? Ini juga termasuk indikasi penistaan ya teman-teman. Ini mulutnya si Mansur ini juga termasuk indikasi penistaan. Allah seolah-olah meminta-minta begitu. Kasih emas. Kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Waduh. Ada yang bohong. Emas di sini. Mana coba ibu-ibu yang bawa emas? Kasih mana? emasnya, kasih Yusuf. Siapa yang belum pergi haji? Waduh.
Siapa yang pengen banget pergi haji? Betul. Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Ayo, Mau ayo. saya doain tuker sama emasnya. Waduh. Jadi karena si Yusuf Mansur ini telah didatangi Nabi, teman-teman. Dia menjadi manusia yang paling mulia sekarang. Jadi siapapun yang ngasih hartanya kepada Yusuf Mansur, lalu ditukar dengan doa, nanti orang tersebut bisa dapat tokonya. Ya. Jadi mereka ngasih emas ke Mansur, nanti datang tokonya. Toko emasnya langsung gedubrak gitu. Atau dengan cara tidak sengaja dapat emas lalu bangun toko. Ini akidah model apa? Ya, gak malukah Yusuf Mansur ini kepada Rasulullah? Ya Allah. Coba selesaikan dulu. Mau? Kalau mau maju sini. Maju sini. Taruh di situ emasnya. Waduh. Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Lisa'iha radiyah. Udah. Ini kengacoan yang nyata ya. Kengacoan yang nyata ini gak jauh beda dengan Panji Gumilang. Kalau Panji Gumilang lebih logis dia. Barang siapa yang berinfak, ya, berinfak sekian, maka akan kembali sekian. 50% katanya dalam jangka 5 tahun. Kalau tidak salah. Begitu dalam info beritanya. Tapi kalau si Yusuf Mansur enggak. Dia melalui doa. Barang siapa yang mau menyerahkan harta bendanya kepada Yusuf Mansur, didoakan. Nanti dibalas berlipat-lipat ganda. Ini akidah model apa? Ajaran model apa? Tidak malukah Yusuf Mansur ini kepada Nabi Muhammad SAW? Jangankan Nabi Muhammad meminta infak kepada para sahabat. Ketika mengimami sholat pun, di dalam kondisi kelaparan Nabi Muhammad mengikat perut-perutnya dengan bebatuan. Ada umatnya seperti si Mansur ini, bukan dia yang berinfak, dia yang meminta infak. Ini apa-apaan? Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW di dalam menyebarkan Islam, di dalam menyebarkan kebajikan, di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sedikit pun Nabi Muhammad meminta-minta kepada para sahabat. Tidak pernah sedikit pun. Bahkan Rasulullah SAW memberikan hartanya untuk perjuangan. Mengorbankan harta bendanya untuk perang. Ya Allah, bukan untuk memperkaya diri. Kalau si Yusuf Mansur ini sudah pamer-pamer harta, minta-minta infak, berjanji ini, berkata dusta dan lain sebagainya. Dan orang seperti ini masih dipercaya. Kalian belum terlalu dalam mempelajari sirah nabawiyah kalau begitu. Di mana Rasulullah sampai menahan lapar dia untuk memperjuangkan Islam, untuk menegakkan syariat, untuk menyebarkan tauhid Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan dari si Yusuf Mansur ini sudah tidak jauh berbeda dengan Panji Gumilang kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian bagaimana? Komentar di bawah. Sangat jauh dari akhlak Rasulullah, jauh dari ajaran Rasulullah SAW di dalam menegakkan akidah, syariat, bahkan di dalam mencontoh akhlaknya pun jauh. Na'udzubillah min dzalik.